Pasti kita semua sepakat bahwa tidak mungkin seseorang yang punya omset sampai miliaran tidak mampu membayar utang yang jumlahnya puluhan juta, teman-teman. Tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Bahkan orang yang punya omset miliaran dari warung stick and stick ini harusnya mampu membayar utang. Bahkan utangnya itu puluhan miliar pun harusnya tetap mampu dia bayar. Jelas, teman-teman, jelas. Yusuf Mansur sering mengatakan bahwa kalau mau punya 10 warung, juallah warungmu satu gitu. Ada dalam satu video jelas-jelas dia mengatakan seperti itu gitu. Lalu mengapa hari ini Yusuf Mansur tidak melakukan itu untuk kemudian melunasi kewajibannya terhadap para korban? Yang dia lakukan hanya minta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Al-Walid. Saudaraku, sahabatku, subscriber Cahaya Islam, ataupun kepada kalian yang baru mengunjungi channel ini. Kemarin kami mengupload video tentang Yusuf Mansur yang ditagih utang oleh seseorang bernama Ali. Ali ini adalah orang yang selain bekerja di Paytrend selama beberapa tahun, yang juga itu tidak digaji, teman-teman, juga menginvestasikan sejumlah uangnya, kurang lebih 20-an juta, kepada Coins. Coins ini adalah koperasi yang diinisiasi oleh Yusuf Mansur. Tapi sialnya, saya bahasakan seperti itu, mohon maaf teman-teman, sialnya Bapak Ali ini selain tidak mendapatkan gaji dari Paytrend, uang yang dia investasikan ke Coins ini itu juga tidak mendapatkan hasil apa-apa, teman-teman. Tidak mendapatkan hasil yang berarti. Hingga kemudian Ali ini menagih ini ke Yusuf Mansur dengan berbagai drama yang kemudian terjadi, di mana WA atau chat dari Ali ini kepada Yusuf Mansur tidak pernah dibalas, sampai kemudian Ali ini berkomentar di salah satu media sosial Yusuf Mansur, yang mana menurut Ali dalam video-video tersebut ada Yusuf Mansur mengcoach atau apa ya, istilah bahasa sederhananya mengajari orang bagaimana caranya kemudian melunasi utang, yang mana ini adalah satu keanehan menurut Bapak Ali. Hingga akhirnya ketika dia komen di media sosialnya, DM segala macam, akhirnya chat di WA oleh Ali ini itu dibalas oleh Yusuf Mansur. Lalu kemudian dengan berbagai terjadi dialog di sana, lalu kemudian Yusuf Mansur meminta rekening, yang mana memang Yusuf Mansur mengatakan belum menyanggupi untuk menyelesaikan utang-utangnya terhadap Ali ini, namun dia meminta rekening. Esokan harinya Yusuf Mansur ini akhirnya mentransfer sejumlah uang ke Ali, dan nominalnya itu bikin saya ketawa. Kalau teman-teman pengen lihat cerita selengkapnya itu silakan di scroll video saya. Ini video yang saya upload 1 hari sebelum video ini, artinya sebelum video ini diupload, jadi teman-teman bisa scroll ke bawah. Yang dikirim oleh Yusuf Mansur ini cuma 200.000, teman-teman. Dari puluhan juta utang Yusuf Mansur terhadap Ali ini, yang dia transfer cuma 200.000, teman-teman. Yang katanya itu ya buat uang jajan lah segala macam gitu. Yang mana menurut saya ini adalah salah satu modus Yusuf Mansur untuk mengulur-ngulur waktu agar tidak menyelesaikan tanggung jawabnya, teman-teman. Sekali lagi saya katakan bahwa orang yang kemudian serakah itu dekat dengan sifat pelit atau kikir, teman-teman. Bicara Yusuf Mansur tidak terlepas dari bicara bisnis-bisnis dia yang kemudian ini banyak yang mangkrak dan bermasalah, teman-teman. Bicara Yusuf Mansur tidak terlepas dari orang-orang yang kemudian diwawancarai oleh Pak Darso Arif, diwawancarai oleh Mas Aji, dan kami juga wawancarai orang-orang tersebut, yang mana mereka semua mengatakan bahwa Yusuf punya masalah dengan Yusuf Mansur. Artinya Yusuf Mansur ini bermasalah, teman-teman. Orang-orang seperti Yusuf Mansur ini seharusnya tidak lagi diundang untuk kemudian mengisi kajian-kajian, mengisi ceramah-ceramah gitu. Kenapa saya ceritakan kisah dari Bapak Ali? Kenapa saya ceritakan kisah dari seorang yang kemudian pernah bekerja sebagai karyawan Yusuf Mansur, yang kemudian tidak digaji, berinvestasi, tidak mendapatkan hasil? Kenapa saya ceritakan itu kepada teman-teman? Sebagai pelajaran buat kita dan sebagai contoh bahwa Yusuf Mansur sudah banyak melakukan kezaliman. Yang dia lakukan hanyalah minta maaf. Ketika kemudian orang-orang ini menagih utangnya ke Yusuf Mansur selalu mengatakan, saya minta maaf, saya belum mampu bayar. Saya minta maaf, saya belum mampu bayar.
Tapi kalau teman-teman lihat di sisi lain, Yusuf Mansur memperlihatkan segala keglamoran dia gitu. Memperlihatkan rumahnya yang mewah, memperlihatkan kendaraan yang mewah, anaknya yang liburan ke luar negeri, bolak-balik umroh dan segala macam. Artinya dia punya duit, teman-teman. Dia punya uang. Tidak mungkin seorang Yusuf Mansur yang kita kenal sebagai ustadz yang kaya raya tidak bisa membayar utang karena tidak punya duit. Tidak mungkin. Tidak mungkin seorang Yusuf Mansur yang mengaku bergabung di warung Stick and Seek sejak tahun 2010. Bahkan ketika diwawancarai oleh TV One, dia secara terang-terangan mengatakan di saat pandemi saja mereka bisa untung, bisa membangun 5-10 cabang di saat pandemi loh. Yang mana menurut Bapak Iqbal bahwa bisnis-bisnis lain itu tiarap, warung Stick and Seek bisa jalan gitu seperti biasa seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Yang mana menurut Iqbal di sini ya karena Yusuf Mansur gitu. Yang mana dugaan saya adalah ya jelas Yusuf Mansur berinvestasi di sana gitu. Bagaimana mungkin seorang Yusuf Mansur yang bisa kemudian bergabung di warung Stick and Seek, bekerja sama dengan Jody Brotosuseno, ikut mengelola warung Stick and Seek. Yang mana kalau teman-teman bicara warung Stick and Seek, lihatlah warung stick yang ada di kota-kota Anda, warung Stick and Seek ya, yang ada di kota-kota Anda. Apakah kemudian kita mau berbicara bahwa orang-orang yang mengelola itu tidak mampu membayar utang yang hanya puluhan juta? Pasti kita semua sepakat bahwa tidak mungkin seseorang yang punya omset sampai miliaran tidak mampu membayar utang yang jumlahnya puluhan juta, teman-teman. Tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Bahkan orang yang punya omset miliaran dari warung Stick and Seek ini harusnya mampu membayar utang, bahkan utangnya itu puluhan miliar pun harusnya tetap mampu dia bayar gitu. Jelas teman-teman, jelas. Yusuf Mansur sering mengatakan bahwa kalau mau punya 10 warung, juallah warungmu satu gitu. Ada dalam satu video jelas-jelas dia mengatakan seperti itu gitu. Lalu mengapa hari ini Yusuf Mansur tidak melakukan itu untuk kemudian melunasi kewajibannya terhadap para korban? Yang dia lakukan hanya minta maaf. Padahal warung Stick and Seek ada di mana-mana. Penghasilannya miliaran. Tapi kenapa Yusuf Mansur tidak mampu dan tidak mau membayar utangnya? Hanya sekedar meminta maaf. Tidak punya duit dan segala macam. Saya boleh katakan bahwa Yusuf Mansur ini selain pembohong, juga tidak ingin atau tidak berniat membayar utangnya kepada Anda, teman-teman. Jadi sekali lagi saya katakan, kalau Anda hanya berharap untuk kemudian Yusuf Mansur bertanggung jawab, menunggu Yusuf Mansur sadar, wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu, teman-teman. Itulah mengapa sampai hari ini kami dan saya masih menyuarakan untuk kemudian memboikot bisnis-bisnis Yusuf Mansur. Teman-teman, saya melihat bahwa makin kesini netizen sudah mulai banyak yang paham bahwa warung Stick and Seek ini tidak terlepas dari nama Yusuf Mansur. Dan saya berpikir, kok semenjak muncul suara boykot warung Stick and Seek, Yusuf Mansur tidak pernah lagi gitu bercerita tentang warung Stick and Seek. Kenapa begitu? Dan tidak juga mengklarifikasi bahwa dia bukan bagian dari warung Stick and Seek. Begitupun dengan Jody Brotosuseno dan pihak warung Stick and Seek, tidak ada yang mengklarifikasi perihal Yusuf Mansur dan warung Stick and Seek. Makanya kemudian saya mengambil kesimpulan bahwa memang ada kaitan antara Yusuf Mansur, warung Stick and Seek, dan Jody Brotosuseno. Teman-teman perlu tahu bahwa secara jelas dan terang benderang Yusuf Mansur sering menggunakan baju warung Stick and Seek, berbicara tentang omset warung Stick and Seek, berbicara tentang karyawan warung Stick and Seek, pendapatan warung Stick and Seek, pajak warung Stick and Seek. Bahkan secara jelas mengatakan bergabung dengan warung Stick and Seek. Lalu masalahnya di mana? Masalahnya adalah Yusuf Mansur yang sudah jelas-jelas ikut mengelola warung Stick and Seek, punya omset miliaran di sana, tapi tidak mau bertanggung jawab menyelesaikan utangnya, menyelesaikan hak-hak para korban. Masalahnya di situ, teman-teman. Kalau ada yang berkomentar, apa hubungannya Yusuf Mansur dengan warung Stick and Seek? Apa hubungan? Kenapa Yusuf Mansur bermasalah lalu kemudian warung Stick and Seek diboykot? Ya itu masalahnya, teman-teman.
Karena Yusuf Mansur punya omset miliaran di warung Stick and Stick, tapi tidak mau bertanggung jawab menyelesaikan utang-utangnya. Sampai yang utang 20-an juta, puluhan juta saja, dia hanya bisa transfer 200.000. Apakah ini bukan penghinaan? Bagi saya jelas ini penghinaan gitu. Dia meremehkan orang, dia pikir orang-orang ini tidak bisa melawan dia. Makanya teman-teman saya katakan bahwa seharusnya kalian itu para korban yang merasa ditipu dan merasa dirugikan dan tidak terima, bangkit dan melawan gitu. Tidak ada manusia yang kebal hukum, teman-teman. Tidak ada manusia yang kebal hukum. Jika kita semua mau berusaha dan bergerak gitu. Tidak ada. Saya yakin dan percaya itu, dan saya masih yakin dengan hukum di Indonesia kita, di negara kita gitu. Maka terakhir saya mengatakan bahwa selain kemudian kita memboikot warung Stick and Stick, satu hal yang perlu Anda ingat bahwa di negeri kita tercinta ini, orang-orang banyak mengatakan no viral, no justice. Jadi sekali lagi, bantu kami untuk kemudian memboikot warung Stick and Stick, bantu kami untuk men-share video-video kami, bahwa video-video kami memberitahukan kepada Anda untuk berhenti untuk mengikuti Yusuf Mansur. Saya Tal Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung Stick and Shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya daku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang bisa nggak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara aku bangkrut, bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkak, bikin program Mulia Vidi kau katot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung Stick. Ya udah kita boykot sekalian biar stack. Boykot warung Stick. Boykot warung Stick. Boykot warung Stick. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung Stick. Jadi kok cuma diam kayak bot? Apa sih ucup bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, Bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program Mulia Vidi kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung Stick. kalau cerita nggak dipikir dulu, Ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi gak kepilih, haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung Stick. Ya udah kita boykot sekalian biar stack. Boykot warung Stick. Sorry kok cuma diam kayak bot? Apa sih ucup bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. bikin bisnis batu bara kau bangkrut, Bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program Mulia Vidi kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung Stick. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung Stick. Ya udah kita boykot sekalian biar stack. Boykot warung Stick. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ucup kaya. Boykot warung Stick. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawab. Mansur, kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar. Sampai mana kau kabur? Akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung Stick. Boykot warung Stick. Boykot warung Stick. Play video jangan di skip,
share sampai kena strap. Like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step. Hahaha.